Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. Jemaah maghrib rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa memperbaiki diri, memperbaiki amal-amal diri, mempersiapkan diri lebih baik dalam rangka menuju kehidupan akhirat. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan coba membahas sebuah kitab kecil sebenarnya yang berjudul Al-Usul As-Salasa. Ya, usul pokok salasa itu 3. Dalam bahasa Indonesianya adalah 3 landasan pokok agama. Kitab ini sebenarnya kitab kecil, merupakan rujukan bagi kaum muslimin yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, hanya dengan yang muda-muda barangkali sering mendengar orang mengatakan Wahabi. Ya, dalam tanda petik artinya mengolok-olok golongan yang namanya Wahabi. Padahal yang dimaksud mereka orang-orang yang dikategorikan sebagai orang Wahabi adalah orang-orang yang notabene mereka mempunyai pemahaman seperti pemahamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kadang-kadang orang itu tidak memahami, akan tetapi melu gini betul. Orang mengatakan Wahabi padahal orang ngerti artinya Wahabi kue apa. Untuk itu jamaah rahimakumullah, perlu kita semuanya memahami siapa sebenarnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, ya. Bagaimana cara memahami orang yang sudah meninggal dunia dari tulisannya? Seperti apa? Kalau memang itu baik, ya kita tidak keberatan disebut dengan Wahabi. Ya. Tapi saya tidak pernah menyebut diri saya Wahabi. Panjenengan juga tidak perlu menyebut diri sebagai Wahabi. Akan tapi banyak orang menamakan, kalau ada orang yang misalnya anti tahlilan disebut dengan Wahabi, atau orang yang anti ziarah kubur misalnya disebut orang Wahabi. Mereka hanya menamakan tapi tanpa mengetahui maknanya. Untuk itu penting ya bagi kaum muslimin untuk mengetahui agar supaya faham posisi kita. Terserah orang mau ngomong apa, ya. Yang jelas patokan kita di dalam beragama adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Setiap perkataan orang, setiap perkataan ulama boleh kita tolak kecuali yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita misalnya mengikuti Imam Asy-Syafi'i, ya, rahimahullah. Ya, kita bangsa Indonesia secara umum menganut mazhab Syafi'i. Ya, akan tetapi kita harus paham bahwasanya segala macam yang namanya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ya. Artinya apa? Ketika
Imam Syafi'i di dalam segala macam yang dia ajarkan banyak sekali kebaikan-kebaikannya. Kalau itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sudah barang tentu kita ikuti. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka boleh tidak kita ikuti. Jadi kita bukan mengikuti Imam Asy-Syafi'i, akan tetapi kita mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan penjelasan dari Imam Asy-Syafi'i. Itu seperti itu, para ulama mengatakan, mengajarkan kepada kita untuk berbuat seperti itu. Jangan kita mengikuti ulamanya, akan tapi mengikuti ulama ketika ulama tersebut mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kita ikuti tetap Al-Quran dan As-Sunnah. Itu nanti turun-temurun semuanya berlaku sampai hari ini. Kita jangan melihat siapa yang menyampaikan segala sesuatu. Lihat dari apa yang disampaikan, itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau tidak. Contoh salah seorang ustadz ya yang sangat populer ya di kalangan kita adalah Dr. Firanda Andirja ini. Ya, beliau mengarang kitab yang namanya syarah. Syarah itu artinya penjelasan daripada kitab ini Al-Usul Salasah. Ya, penjelasan dari kitab, dalam bahasa Indonesianya penjelasan kitab 3 landasan pokok agama. Kenapa harus dijelaskan? Karena para ulama zaman dahulu ya, termasuk para nabi, ya, para nabi radhiyallahu anhu, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mempunyai kemampuan untuk berbicara yang singkat, padat dan penuh makna. Kadang bagi orang awam itu tidak mengetahui, makanya perlu penjelasan. Itu. Makanya ada syarah kitab Bukhari. Ya, itu kitab yang menjelaskan Sahih Bukhari. Ada syarah kitab Muslim, artinya penjelasan daripada kitab Imam Muslim. Itu seperti itu. Para ulama secara turun-temurun seperti itu, menjelaskan apa-apa yang disampaikan biar bisa dimengerti oleh orang awam kayak kita. Itu, ya. Kayak panjenengan mungkin kalau membaca, contoh membaca langsung kitab dari kitab aslinya Al-Usul Salasah, tiga landasan pokok agama ini. Barangkali panjenengan belum bisa memahami secara detail, makanya butuh penjelasan. Ini yang akan kita sedikit membahasnya. Dan ini syarah Al-Usul As-Salasah ini adalah ditulis oleh Dr. Firanda Andirja. Beliau kebetulan hari ini saya dapat kabar lagi berada di Sumpyuh, sama mengadakan kajian di masjid kayak kita ini. Mudah-mudahan suatu saat bisa datang kemarin ya. Sekarang persis hari ini lagi ba'da maghrib juga sampai selesai, beliau ada di Sumpyuh di pondok pesantren, masjid pondok pesantren kalau nggak salah. Jadi saya dapat kabar dari teman di Jakarta. Itu mudah-mudahan suatu saat nanti akan sampai ke Lumbir. Beliau biasa memberi kajian di Madinah. Ketika kita umroh atau ibadah haji, beliau biasa memberi kajian untuk jemaah umroh maupun jemaah haji dari Indonesia. Itu yang mengisi kajian adalah beliau. Itu Dr. Firanda Andirja. Jemaah rahimakumullah, sekali lagi kitab yang dalam bahasa Indonesia berjudul 3 Landasan Pokok Agama adalah sebuah kitab kecil yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, seorang ulama mujaddid yang kurang lebih kelahirannya adalah sekitar tahun 1200-an Hijriah maksudnya. Sekarang 1400, berarti 200 tahun yang lalu. Itu di awal-awal munculnya kerajaan atau negara Saudi Arabia. Zaman dahulu sebelum Saudi Arabia itu muncul, Jazirah Arab itu sudah banyak tercemar. Agamanya banyak tercemar. Mereka banyak menyembah berhala, malah menyembah kubur, ya. Mereka banyak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini sebagai mujaddid yang mendakwahkan untuk apa? Untuk kembali kepada Al-Quran dan
sunnah. Sudah barang tentu kira-kira musuhe akeh nama mboten? Luar biasa banyak sampai hari ini. Makanya orang-orang yang berpaham seperti beliau disebut atau dikatakan sebagai Wahabi. Padahal itu semuanya dakwaan yang keliru, ya, dakwaan yang keliru. Orang-orang sekarang ini, orang-orang Indonesia khususnya mereka mendakwakan dengan dakwaan yang tidak baik terkait Wahabi ini. Padahal ketika mereka melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji, mereka semuanya melakukannya di negeri yang hampir semuanya orang Arab Saudi itu Wahabi. Hampir semuanya orang di Saudi Arabia itu Wahabi. Mereka bermakmum kepada imam Wahabi ya biasa-biasa saja. Keluar-keluarnya kalau sudah berada di Indonesia, angin dengar beti. Mokor alim lebu masuk ke dataran Arab Saudi. Itu. Ya kita tidak akan bahas mengenai hal itu, yaitu polemik saja, biarkan saja berlalu. Ya kita lihat apa yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, sehingga kita mengetahui orangnya seperti apa, ajarannya seperti apa. Kalau kita mau mengetahui orang tersebut baik atau tidak, ya lihat dari ajarannya. Ya jangan melihat dari gelarnya, jangan melihat dari julukannya. Ya orang julukannya Habib misalnya, pada kenyataannya banyak yang menyimpang. Julukannya kiai, julukannya ustadz, julukannya profesor, itu banyak yang menyimpang dari kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya benar kata Ali radhiyallahu anhu, ya, undur maqala wala tandur manqal. Perhatikan pahami apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang berbicara. Karena ketika kita mendengarkan atau memahami apa yang dibicarakan oleh orang tersebut, kita akan mengetahui siapa orang tersebut, akidahnya seperti apa, Islamnya seperti apa. Itu seperti itu. Itu sebagai muqaddimah. Jamaah rahimakumullah. Pada bagian awal beliau Ustadz Dr. Fina memberi prolog, memberi pembukaan bahwasanya kitab As-Salasa al-Usul atau Al-Usul As-Salasa dalam bahasa Indonesianya adalah usul itu pokok, ya. Salasa itu 3. Berarti 3 hal yang menjadi pokok atau disingkat menjadi 3 landasan pokok yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, di mana ini merupakan pelajaran dasar dalam bidang akidah. Jamaah rahimakumullah, 3 landasan pokok atau kitab kecil yang ditulis oleh Syekh ini secara umum berisi 3 poin, ya. Kenapa dinamakan 3 landasan pokok? Itu karena memang di dalamnya kitab ini kecil, hanya membahas terkait 3 masalah pokok, ya. Bukan berarti bahasanya sempit, akan tetapi memang ini dipermudah oleh Syekh ini agar bisa dipahami secara mudah oleh orang awam. Karena orang awam itu ngertinya kan mateng, itu seperti itu. Yang pertama yang mau dibahas dalam kitab 3 landasan pokok ini adalah ma'rifatullah atau mengenal Allah. Yang kedua ma'rifatul Nabi, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah ma'rifatud din atau mengenal dinul Islam atau mengenal agama Islam. Itu. Kenapa ini menjadi landasan pokok bagi kita semuanya? Karena inilah 3 perkara yang akan ditanyakan oleh malaikat besok di alam kubur. Ya, sepinter apapun kita, sebagus apapun kita, siapapun diri kita, kita akan mendapati 3 pertanyaan tersebut
di atas tadi yang kami sebutkan, ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatud din, ya. Untuk mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad dan mengenal agama Islam sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis di alam barza. Beliau menjelaskan ya tentang perjalanan roh ketika berada di alam barza. Beliau bersabda yang artinya lantas rohnya dikembalikan ke zazatnya, ya. Ketika para pengantar, para pentakziah sudah pulang ke rumah, itu rohnya dikembalikan ke jasadnya, didudukan. Lalu kemudian ada 2 malaikat yang mendatanginya. Ini bukan dongeng, ya. Perlu kita pahami, ya. Sekarang ini yang namanya orang meninggal dunia atau orang mati, ya, sangat-sangat mudah sekali nginamatan, ya. Orang yang biasa-biasa sehat, nggak taunya meninggal dunia. Saya hari ini juga ada berita meninggal dunia teman, ya, orang tuanya di daerah Termaji kalau nggak salah. Itu. Dan ini semakin dekat kematian itu semakin dekat dengan kita. Makanya kita benar-benar harus mempersiapkan, ya, memahami dengan sebenar-benarnya seperti apa nasib kita. Kita lanjutkan membaca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kemudian terjadi? Dalam riwayat yang lain disebutkan ada 2 malaikat yang hitam lagi biru digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika para pentakziah sudah pulang ke rumah, jasad dan roh kita nanti disatukan. Berarti kita hidup lagi, dihidupkan lagi, lalu ada 2 orang malaikat mendatangi kita. Digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu malaikatnya berwarna hitam kebiru-biruan, hitam lagi biru. Berarti medeni nambaten kira-kira. Makanya disebut munkar dan nakir. Itu sesuatu yang apa ya, yang aneh. Itu kita tidak pernah melihat wujud yang seperti itu. Kita benar-benar merasa sangat ketakutan, ya. Apalagi ya kalau misalnya nanti belum ada ujian di dalam kubur. Di dalam kubur kita akan mendapatkan 3 pokok pertanyaan yang sudah kami sering sampaikan. Ya, sudah kami sering sampaikan. Saya bacakan saja terjemahannya. Kedua malaikat itu mendudukkan dan bertanya, "Man rabbuka?" Ya, siapa Tuhanmu? Kenapa ma'rifatullah itu penting? Nanti kita akan ditanya, siapa Tuhan? Ya, kalau kita sewaktu di dunia tidak memahami Tuhan kita, Allah kita, tidak mungkin kita bisa menjawabnya. Allah akan membuat kita lupa kalau kita tidak memahami benar-benar siapa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita sudah banyak belajar kemarin pada kajian-kajian sudah lalu, bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana Allah mawujud, bagaimana Allah mensifati dirinya melalui ciptaannya. Itu seperti itu. Nanti kita akan ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Kalau sekarang si anak kecil nggak sakit menjawab, gimana? Kita semuanya hari ini bisa menjawab, semua orang bisa menjawab. Akan tetapi besok, ya, di alam barza, di alam kubur kita tidak semudah sewaktu di dunia. Kalau kita tidak mengetahui Rabb kita dengan benar, kita tidak akan bisa menjawabnya. Fayaqul, ya, kalau dia orang beriman, fayaqul Rabbi Allah. Dengan mudahnya dia menjawab, Tuhanku adalah Allah. Fayaqulani lahu ma dinuka. Lalu berikutnya pertanyaannya adalah, apa agamamu? Ya kalau kita sekarang sih hidup di dunia mudah,
mengatakan bahwa saya beragama Islam. Orang percaya, kia dalam KTP yang toli Islam. Akan tetapi di alam kubur itu berlaku seperti itu kepada malaikat bukan nakir. Kia dalam KTP nyong kir. KTP nyong Islam itu tidak berlaku. Ya, kalau orang-orang yang beriman dia menjawab di nial Islam. Ya, apakah kita bisa pakai bahasa Arab, apa pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Inggris kira-kira malaikat munkar dan nakir ini? Panjenengan bingung, oh pastinya orang tayang yo bahasa Arab tah. Tidak usah bingung, nanti semuanya akan dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tidak usah berpikir yang jauh-jauh. Itu perkara yang mudah bagi Allah, membuat panjenengan dalam sedetik fasih berbahasa Arab itu sangat mudah. Itu ya, kita tidak Allah itu maha kuasa kalau segala sesuatu. Yang jelas semuanya akan diberi pertanyaan. Lalu berikutnya fayaqulan, mereka berdua berkata, lahumma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum. Bagaimana pendapatmu tentang laki-laki yang diutus kepada kalian? Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, maka orang-orang yang beriman berkata, huwa Rasulullah sallallahu alaihi. Dia adalah Rasul, ya. Dan selawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia adalah Rasul Allah. Orang-orang yang beriman sewaktu hidupnya, ya, beriman kepada Rasulullah, itu dia akan mudah menjawab seperti itu. Akan tetapi sudah barang tentu berbeda ketika orang tersebut tidak beriman. Artinya beriman kepada Rasulullah berarti dia mempercayai bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mempercayai bahwa Muhammad seluruh perkataannya benar, mempercayai bahwasanya apa-apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah petunjuk yang sebaik-baiknya. Tidak akan beribadah kecuali yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu artinya seperti itu. Kalau mengakui asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu seperti itu. Konsekuensinya adalah seperti itu. Kalau kita mengimani Allah, kita harus mengimani bahwasanya Allah lah yang memberi rezeki, Allah lah yang mengatur seluruh alam, Allah lah yang mengatur kehidupan kita, Allah yang membentuk rupa kita, Allah yang memberi makan kita. Itu semuanya. Artinya juga kita harus hanya beribadah kepada Allah, hanya minta tolong kepada Allah, hanya berdoa kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Kalau kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, gitu. Kalau masih campur aduk, dijamin tidak akan bisa menjawab nanti di yaumul qiyamah. Orang-orang yang melakukan banyak hal-hal yang tidak dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, belum tentu bisa menjawab pertanyaan ini. Ini penting untuk kita pahami. Kita perhatikan lanjutannya. Orang-orang munafik, kata Rasulullah, fayujlisanihi fayaqulani lahu, maka didudukan. Kedua malaikat ini mendudukkan orang-orang munafik. Lalu ditanyakan kepada mereka dengan pertanyaan yang sama, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ya, mereka menjawab apa? Ha, begitu saja. Karena ingatannya itu di alam kubur hilang sama sekali. Di alam kubur mereka tidak ingat Gusti Allah nyong jane sapa. Itu. Walaupun sewaktu hidup bisa menjawab, ya, orang yang tidak mau sholat, orang yang tidak mau beribadah apa maning si wong kafir. Itu. Mereka nanti di alam kubur lupa ketika ditanya man robuka, lupa. Kur plongo kayak ketek ditulup. Itu seperti itu. Ya, tidak bisa menjawab sama sekali. Itu. Makanya di sini Rasulullah menggambarkan dengan kalimat la adri. Aku tidak tahu. Benar-benar tidak tahu. Ya. Karena apa? Karena yang dibawa ke akhirat adalah bekal keimanan kita.
Apa yang ada dalam diri hati kita yang akan dibawa ke akhirat. Kalau kita dalam hati kita mengimani dengan benar Tuhan kita, kita beribadah dengan benar terhadap Rabb kita, itu akan terbawa sampai ke alam kubur. Ketika ditanya man rabbuka, kita menjawab Rabbi Allah, ya, Tuhanku adalah Allah. Itu. Akan tetapi kalau pengakuannya terhadap Tuhan itu setengah-setengah atau bahkan tidak mengakui adanya Tuhan, karena banyak orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan, mereka mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Itu. Nah, kalau ditanya seperti ini jelas tidak tahu. Itu. Begitu juga dengan orang kafir, orang munafik. Itu mereka akan tidak bisa menjawab. Ya, dalam hadis yang lain, kalau sudah tidak menjawab, malaikat akan megang gada. Ya, cara bahasa wayangnya. Gada apa ya? Pak Miarjo. Gada rujak follow. Ya, dalam bahasa Arabnya namanya mirzabah. Ya, akan dipentung ya oleh malaikat. Dia akan menjerit sekuat-kuatnya yang hanya bisa didengar oleh makhluk selain manusia. Hewan-hewan mendengar jeritan orang kafir dan munafik dalam kuburnya. Ya, kalau manusia mendengar, ya melayu kabeh gitu. Ceritanya itu. Itu. Ya. Lalu berikutnya ditanya lagi, fayaqulani lahu ma dinuka, apa agamamu? Fayaqul, lagi-lagi ya orang-orang munafik, orang-orang yang Islamnya hanya Islam KTP. Ya, Islamnya tidak mau mengajarkan ajaran agama Islam. Islamnya masih campur aduk dengan perdukunan misalnya. Ya, ngaji iya, maring dukun iya. Ya. Salat iya, nyajeni iya. Ini mereka akan tidak bisa menjawab. Maka jawabannya sama. La adri. Langa plongo ganden maning jeder. Okay? Menjerit lagi. Seperti itu. Fayaqulani lahu ma hadzal rajul alladzi ba'itsu fikum. Lalu ditanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Apa kamu mengenal ini nabi? Ya. Sama jawabannya. La adri. Aku tidak tahu. Jamaah rahimakumullah, ini ya ketiga hal pokok yang akan memulai kehidupan seorang manusia di alam akhiratnya. Makanya penting untuk kita memahami. Secara umum kita sudah membahasnya secara umum. Itu secara umum. Hanya kita di sini kita akan sedikit memperdalam lagi apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Sebenarnya permasalahan ini sudah pernah kami bahas juga dalam kajian ada apa setelah kematian, zaman beberapa tahun atau beberapa bulan yang lalu, ya, dari mulai awal sampai akhir sudah pernah kami bahas. Hanya ini kita melihat dari sisi pandang ulama yang lain, begitu nggih? Kalau pemahamannya, kalau ulama-ulama yang berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah memandang segala sesuatu secara garis besar hampir sama, hanya berbeda penekanannya sedikit-sedikit. Akan tapi menarik untuk kita kaji daripada masing-masing ulama. Tidak ada perbedaan yang prinsipil. Itu. Jamaah rahimakumullah, orang-orang kafir dan munafik tidak mampu menjawab, sementara orang-orang beriman dengan keimanan yang benar dia mampu menjawab. Hal ini juga sudah digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman, yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya. Ini jaminan dari Allah dari surat Quran surat Ibrahim ayat 27. Allah menetapkan orang-orang yang beriman ya biqauli sabit, dengan perkataan yang kokoh. Artinya perkataan yang masuk ke dalam hati. Mengatakan Tuhanku adalah Allah. Benar-benar dari hatinya mengakui bahwa Tuhannya Allah.
mengakui bahwasanya dia hanya wajib beribadah kepada Allah, tidak meminta pertolongan kepada selain Allah, tidak menyembelih selain Allah, tidak memsembahkan segala sesuatu untuk selain Allah. Ini ya, mengatakan agamaku Islam itu dari hatinya mengerjakan. Dia mengatakan saya beragama Islam, konsekuensinya dia harus menjalankan rukun Islam. Itu. Makanya Allah mengokohkan perkataan tersebut fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Yang dimulai di alam kubur tadi, ya, kita akan dikokohkan oleh Allah tabaraka wa taala. Sudah barang tentu masing-masing orang seberapa kokohnya itu tergantung daripada kehidupannya di dunia. Gitu. Ayat surat Ibrahim ayat 27 ini yang menjadi landasan bagaimana nanti orang beriman ketika menjawab yang namanya fitnah kubur tadi. Ya, menghadapi ujian, 3 pokok pertanyaan yang akan kita bahas. Kalau orang-orang yang beriman dikokohkan oleh Allah tabaraka wa taala ketika dia berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, agama kami adalah Islam, dan Muhammad adalah Rasulullah. Itu tidak hanya perkataan di mulutnya saja, akan tetapi benar-benar sampai ke dalam hatinya. Sehingga besok dia di alam barzakh kita akan bisa menjawab dengan lancar. Itu. Dan kita ketika bisa menjawab dengan lancar, kedepannya lebih mudah. Eta ujian pertama dari ujian di alam akhirat itu di ini 3 pertanyaan ini, ujian pertama. Kalau kita lancar berarti lolos saringan berikutnya. Anggar orang lancar, kedepannya lebih lebih alot lagi. Itu ya sama seperti kehidupan di dunia. Ya kalau mau masuk ke apalah ya, mau sekolah, mau bekerja, itu seperti itu. Ujian pertama ini penting. Kalau kita lolos ujian pertama, insya Allah kedepannya ya bisa lolos. Kalau sudah pertama gagal, ya kesananya lebih gagal lagi. Itu seperti itu. Jamaah rahimakumullah. Ya, kita langsung saja masuk ke mukadimahnya. Apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Dalam pembukaannya beliau berkata, memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Beliau menulis kitab yang mulia ini dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Apa pelajaran yang bisa kita dapat? Para ulama senantiasa memulai segala sesuatu dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat di Al-Quran juga Nabi Sulaiman ketika menyurati Ratu Saba, itu beliau memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menyurati raja-raja yang ada di dunia pada waktu itu memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Panjenengan anggar nyurati kalau bersurat memulai dengan apa biasanya? Itu. Ini artinya ketika kita mau melakukan segala sesuatu yang baik-baik, kita mulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Segala macam perbuatan-perbuatan yang baik yang akan kita niatkan, kita jangan sampai meninggalkan ucapan basmalah. Karena dalam sebuah hadis Rasul bersabda yang kurang lebih artinya, barang siapa yang tidak membaca bismillah, dia akan terputus dari rahmat Allah. Apapun yang kita lakukan, asal aja keburukan Arab nyolong bismillah. Tidak berlaku yang seperti itu. Ya, untuk kebaikan ini, segala macam kebaikan kita mengucapkan bismillah. Itu ya,
Itu, ya. Yang kedua, yang berkalimat berikutnya, i'lam, ketahuilah, ya. Beliau mengatakan, membuka dengan kalimat a'lam, ya. Ketahuilah, rahimakallah, ya. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, ya. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memulai dengan kalimat bismillah, dan berikutnya beliau mendoakan orang-orang yang membaca tulisan beliau dengan kalimat rahimakallah. Semoga Allah memberikan kalian rahmat. Ini juga menjadi ciri khas. Ya, setiap kita berbicara atau menulis buku atau menulis segala sesuatu, kita biasakan untuk mendoakan audiens kita, pendengar kita dengan doa-doa yang baik. Contohnya di sini beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendoakan siapapun yang membaca mudah-mudahan diberi rahmat oleh Allah. Itu seperti itu. Ya, sampai di sini kira-kira ada yang aneh enggak dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Kok banyak yang kayong sinis? Ini baru dari kalimat pertama saja. Ya sudah, kita bisa melihat bahwa orang-orang ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, benar-benar mencontoh generasi-generasi emas. Ya, hampir seluruh ulama senantiasa memulai segala sesuatu dengan bismillah, dengan mendoakan kepada orang-orang yang membaca. Lalu berikutnya beliau berkata, annahu yajibu alaina, sesungguhnya wajib bagi kita semuanya, kata beliau, ta'allumu, belajar arba'a masail, empat permasalahan, soal, ya. Beliau mengatakan kepada kita semuanya, wajib bagi seorang muslim dan muslimat itu mempelajari 4 permasalahan. Ini saya terjemahkan dulu, nanti penjelasannya dari Ustadz Firanda belakangan. Lalu lanjutnya, yang pertama, al-ilmu wa huwa ma'rifatullah. Yang pertama kata beliau adalah yang harus kita pelajari adalah ilmu. Ilmu itu meliputi, kata beliau, pertama adalah ma'rifatul, ilmu tentang cara mengetahui atau mengenal Allah, ma'rifatullah. Ya. Lalu ilmu apa lagi? Wa ma'rifatun nabiyyi, dan mengenal nabinya. Yang ketiga, ma'rifatu dinil islami bil adillah, ya, mengenal agama Islam. Ini semuanya, mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal Islam, kata beliau, bil adillah, dengan dalil. Paham gak? Dengan dalil. Kita mengenal Allah, mengenal nabi, mengenal agama Islam bukan jere kakine ninine, ya, bukan jere-jere, akan tetapi berdasarkan dalil. Itu. Ini yang diucapkan pertama oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau kita berbicara tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala, harus dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita mensifati Allah dengan hal yang tidak disifati oleh Allah terhadap dirinya sendiri yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Tidak boleh. Itu. Tidak boleh kita membatasi Allah dengan segala sesuatu yang tidak dia batasi dalam Al-Quran. Maksudnya seperti itu. Harus jelas dalilnya. Ini menandakan apa? Bahwasanya segala sesuatu, sebelum kita berbicara terkait ilmu ini, semuanya adalah harus berdasarkan dalil. Tidak boleh kita bicara sembarangan. Apalagi untuk urusan agama. Ya, untuk urusan dunia saja kita tidak boleh berbicara sembarangan. Ya, berbicara tentang batu bata saja yang sekarang ini di kita tidak boleh sembarangan.
anggar sembarangan kita ngomong caranya obong batu bata misalnya, ya, obongnya ya ora matang, gini betul? Harus punya ilmu. Contoh gawe shrimping ya. Kita ngomong berbicara bagaimana cara membuat shrimping, kalau kita tidak punya ilmunya ya akan menyesatkan. Gini betul? Itu untuk urusan dunia, apalagi untuk urusan akhirat. Semuanya harus dengan dalil. Itu yang kan banyak dibahas. Ini adalah yang pertama tadi. Mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam. Setelah kita mempelajari yang pertama tadi, kata beliau rahimahullah, yang keduanya as-saniyah, yaitu amalu bihi, beramal dengan dasar-dasar yang kita sudah miliki. Itu ya. Ketika kita sudah bisa mengenal Allah, mengenal agama Islam, mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang sahih, nah kita beramal berdasarkan pemahaman kita. Kita beramal sesuai dengan dalil-dalil yang ada tentang Allah, tentang Nabinya, tentang agama Islam. Kita sholat harus dengan dalil yang memerintahkan untuk sholat. Kita puasa harus dengan dalil yang diperintahkan oleh Allah dan harus mencontoh yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya. Ya, pertama ilmu tentang segala macam urusan syariat. Ya, sudah barang tentu ilmu itu bisa dikatakan ilmu kalau itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Terkait syariat. Kalau bukan berdasarkan Quran dan Sunnah, itu bukan ilmu, ya, bukan ilmu yang wajib kita miliki. Yang ketiganya as-salisau da'watu ilaihi, ya. Kalau sudah memahaminya, sudah mengilmuinya, lalu beramal dengannya, yang ketiga adalah dakwah. Berarti apakah bewong kudu dadi ustad? Ya tidak seperti itu maksudnya. Ya, artinya ketika kita sudah memahami sesuai dengan kemampuan kita, kita sudah beramal dengan apa yang kita fahami, lalu kita diwajibkan untuk mendakwai, walaupun satu ayat, walaupun hanya kepada misalnya anggota keluarga kita. Itu maksudnya. Bukan berarti masing-masing orang sudah barang tentu diberi kemampuan oleh Allah, ya, dalam kemampuannya untuk berdakwah. Ada yang mampunya untuk di rumah saja, ada yang mampunya mungkin dalam satu RT, satu RW, ada yang tingkatannya provinsi, yang nasional, ada yang internasional. Itu seperti itu. Ya, kita semuanya wajib untuk senantiasa mendakwahkan agama Islam ini. Wajib bagi kita semuanya. Ya. Sudah barang tentu sekali lagi panjenengan kemampuannya seperti apa untuk hal-hal yang panjenengan jelas mengetahui dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah memahaminya, sampaikan kepada keluarga-keluarga terdekat. Itu seperti itu. Kewajiban kita semuanya. Ya, karena tidak mungkin seorang pendakwah misalnya berdakwah langsung kepada orang-orang yang tidak hadir misalnya. Yang hadir di sini menyampaikan kepada yang tidak hadir di rumah. Itu tugas kita, berantai. Insya Allah kalau kita melakukan seperti itu, kita akan menjaga syariat agama Allah ini agar senantiasa difahami oleh kaum muslimin. Itu. Dan memang ya, hal ini juga tidak mudah, membutuhkan tadi ilmu, ya. Yang berikutnya harus juga as-sabar, yang keempatnya
As-sabru ala ngal adzafi, bersabar menghadapi gangguan di dalam mendakwahkan agama. Ya, ada 4 hal kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang harus kita miliki, ya. Karena beliau mengatakan wajib bagi kita semuanya untuk mempelajari 4 permasalahan ini. Ya, al-ilmu, al-amal, dakwah dan sabar. Itu. Lalu beliau menyampaikan dalilnya. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Ya, dalilnya 4 perkara. Kenapa beliau mengatakan wajib bagi kita untuk mengamalkan 4 perkara ini, yaitu ilmu, amal, dakwah dan sabar. Dalilnya apa? Kata beliau yang masuk dalam surat yang kita kenal, surat Wal Asr. Itu. Ya, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabar. Dalilnya ini, ya. Kenapa beliau mengambil dalil ini? Ya, kita perhatikan. Demi masa kata Allah, sesungguhnya manusia itu sungguh berada senantiasa dalam keadaan rugi. Senantiasa rugi manusia itu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, iman di sini membutuhkan ilmu. Iman ini sama dengan ilmu. Itu. Ya. Karena keimanan tanpa ilmu menjadi keimanan yang apa? Beriman kepada segala sesuatu yang kira-kira, ya, beriman karena beriman tanpa berdasarkan ilmu, maka dia mengimani sesuatu yang menurut persangkaan dia adalah baik. Itu. Makanya iman ini digandengkan dengan ilmu. Itu. Ya, orang-orang berilmu ini wajib untuk apa ya? Menuntut ilmu itu tidak bisa dengan sembrono atau sembarangan. Itu. Kita dibiasakan untuk bersemangat dalam menuntut ilmu ini. Karena kalau tidak bersemangat ya tidak akan mampu, tidak akan bisa. Terutama untuk hal-hal yang memang wajib bagi kita. Ya. Kadang karena kita merasa sudah pintar, ya, sehingga seolah-olah menyepelekan ilmu. Ya, tidak perlu untuk memperdalam ilmu lagi. Ini yang harus kita hilangkan. Gitu. Sekali lagi, iman yang pertama, iman itu harus ada berdasarkan ilmu. Yang kedua adalah amilus shalihat, amal tadi. Itu. Yang berikutnya adalah seperti yang sudah kita bahas kemarin. Amaru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wa tawasaw bil haq, saling berwasiat di dalam kebenaran, saling berwasiat untuk menjauhi kemungkaran. Itu namanya dakwah. Ini maksud beliau rahimahullah. Ya, ilmu tadi adalah iman, amal adalah amilus shalihat, yang ketiga dakwah, yang dimaksud di sini adalah watawasaw bil haq. Yang terakhir adalah sabar, watawasaw bis sabar. Artinya untuk berwasiat di dalam kesabaran. Ketika kita mendakwahkan segala sesuatu harus dengan sabar. Sabar artinya istiqomah, ya. Sabar untuk senantiasa taat, senantiasa berusaha sekuat tenaga menjauhi larangan. Sabar ketika menghadapi ujian. Menghadapi ujian baik dari perkataan, baik dari gangguan fisik ataupun gangguan macam-macam. Kita alhamdulillah Allah tidak menurunkan ujian yang berat. Saudara-saudara kita ya di Palestina sampai hari ini, ya, seperti
berada di kengerian yang luar biasa. Mereka berperang tiap hari. Banyak di antara saudara-saudara kita yang terbunuh. Itu seperti itu keadaannya. Ya, kita walaupun tenang-tenang seperti ini, ya kita tidak tahu besok akan seperti apa. Makanya penting untuk kita senantiasa watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Senantiasa bersabar terhadap segala sesuatu. Ya, kita berusaha untuk mengamalkan apa-apa yang bisa kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita. Ya, beliau rahimahumullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan perkataan Imam Syafi'i. Aqala Syafi'i rahimahullah. Ya. Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Imam Syafi'i mengatakan tentang surat Wal-Ngasri ini. Kalau sekiranya Allah tidak menurunkan hujjah terhadap makhluknya kecuali surat ini, maka cukup, kata Allah. Kalau Allah tidak, kata Imam Syafi'i, kalau Allah tidak menurunkan Al-Quran dalam jumlah 6.600 sekian ayat, sekian surat ayat 114 surat. Kalaupun Allah hanya menurunkan surat Wal-Ngasri satu saja, itu cukup, kata Imam Syafi'i, karena kandungannya yang sangat besar tadi. Ya, pada hakikatnya manusia hanya cukup berilmu, beramal dengan ilmunya, mendakwahkan ilmu dan amalnya, dan senantiasa bersabar di dalam ketaatan dan menjauhi segala kemungkaran. Senantiasa bersabar. Maka beliau Imam Syafi'i rahimahullah, dia mengatakan demikian. Kalaulah Allah hanya menurunkan surat Wal-Ngasri tok, itu cukup bagi manusia untuk bisa menempuh keselamatan fid dunya wal akhirah. Lalu beliau juga menukil perkataan Al-Imam Al-Bukhari. Wa qala Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di bab ilmu qabla al-qaul wal ngamal. Pada bab ilmu sebelum berkata dan beramal. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah tabarak wa ta'ala dalam Al-Quran, fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah wastaghfir li bambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan mohon ampunlah kalian atas dosa-dosa kalian. Fabada'a bil ilmi qabla qawli wal amal. Maka kata beliau, saya Muhammad ini, dahulukan ilmu sebelum berkata dan beramal. Ini, sebelum kita berkata, sebelum kita beramal, dahulukan ilmu. Ya, utamanya hal-hal yang biasa kita lakukan. Mau sholat, ya, kita harus punya ilmunya. Bagaimana caranya sholat kita benar-benar berpahala. Ya, tidak sia-sia. Kita kesel-kesel sholat, tapi pahalanya ora nana. Itu seperti itu. Mau ngaji seperti ini, kita juga harus benar-benar mempersiapkan ilmunya. Jangan sampai kita ngaji karena nggak kepenak. Ya, mending pulang ke rumah saja. Ya. Nonton TV nang omah, ya, atau medang kopi, daripada panjenengan datang ke sini tidak mendapatkan apa-apa. Harus punya ilmunya terlebih dahulu sebelum beramal maupun berkata. Ini penting untuk kita pahami agar tidak sia-sia melas panjenengan, melas kita semuanya. Kalau kita beramal tanpa dasar ilmu. Harus berilmu dulu, mau apapun juga, mau menikah misalnya, seorang yang masih bujang-bujang harus berpaham dulu ilmunya, ya, paham bagaimana nikah itu konsekuensinya seperti apa, ya, harus pahami dulu ilmunya. Mau talak istri misalnya, panjenengan jangan mudah mengucapkan saya ceraikan kamu, pahami dulu ilmunya, konsekuensinya seperti apa. Mau melamar, pahami dulu ilmunya. Itu seperti itu. Maksudnya seperti itu. Dalam segala macam kehidupan kita harus mendahulukan ilmu sebelum berkata maupun berbuat segala sesuatu. Itu. Sehingga
kita terbiasa untuk berhati-hati ketika berkata, berbuat. Apakah kira-kira perkataan saya sesuai dengan Quran dan Sunnah atau tidak? Itu seperti itu. Jangan asal ngomong, jangan asal berbuat. Ini kadang-kadang kita umat Islam berbuat sesuatu tanpa menggunakan dasar Al-Quran maupun As-Sunnah, padahal ngakune wong Islam. Nanti bagaimana pertanyaannya ketika ditanya madinuka, apa agamamu Islam, dan engkau pas kaya orang nggo Islam, itu akan ditanya seperti itu, tidak akan bisa menjawab dengan lancar. Jamaah rahimakumullah, itu sekilas. Insyaallah kita akan kaji lebih dalam terkait ini. Perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab aslinya seperti ini, dan kita akan bahas sarahnya yang dijelaskan oleh Ustadz Firanda. Itu insyaallah di kajian yang akan datang. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.